Deretan bintang abro timnas Indonesia semakin berani unjuk kualitas. Jay Iza sukses bikin Romelu Lukaku mati kutu hingga buat Antonio Conte marah-marah sendiri. Penampilan Bang Jay yang terlalu kokoh bikin Napoli gagal dapat 3 poin berharga. Kemudian ada Calvin Verdong dan Dean James yang saling pamer performa hebat. Sementara itu Sandy Walsh juga mulai gampang mendapatkan menit bermain di Liga Jepang. Bagaimanakah pemain abro timnas Indonesia yang gacor sebelum ronde ketiga? Calvin Verdong tepati janji ke Nijmegen. Calvin Verdong terus pamer performa impresif bersama Nijmegen. Berkat penampilan apiknya, pemain 27 tahun ini sampai dipuji oleh striker veteran asal Belanda. Saya pikir Verdong adalah bek kiri yang lengkap. Dia bagus dalam menyerang, punya umpan bagus dan stabil dalam penguasaan bola. Saya juga selalu suka kalau ada pemain, apalagi bek sayap yang bermain gahar. Verdong hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, ungkap Michael Kramer selaku ex-rekan Verdong di Feyenoord. Pujian tinggi ini sukses bikin Lupi percaya diri bisa memutus tren buruk Nijmegen. Saya pikir kami selalu bermain bagus melawan klub-klub papan atas di Belanda. Jadi karena itu kami masih akan pergi ke Utrecht dengan penuh percaya diri. Janji manis Calvin Verdong akhirnya berhasil dituntaskan dengan kemenangan tipis 0-1. Pasukan hijau merah sukses mempermalukan FC Utrecht di Stadion Galgenwaard. Sementara itu Lupi juga tampil memukau sebagai pengawal di sisi kiri pertahanan Nijmegen. Pemain 27 tahun itu mencatatkan 8 sapuan bola serta 2 kali intercept. Selain itu dirinya juga berhasil memenangkan 3 duel dan 4 kali merebut bola. Verdong bahkan menjelma jadi ancaman serius bagi sisi kanan pertahanan FC Utrecht. Tercatat pemain kelahiran Dordrecht ini sukses menciptakan 2 peluang bagi rekan-rekannya. Wajar jika Lupi jadi salah satu penampil terbaik di laga tersebut dengan rating 8,0 dari Footmob. Sandy Walsh bantu Yokohama F. Marinos jauhi degradasi. Sandy Walsh sempat kesulitan menembus skuad utama Yokohama F. Marinos di musim ini. Pak Kumis bahkan gak pernah bermain penuh dalam 4 laga terakhirnya. Meski begitu, pemain keturunan Jawa ini perlahan mampu memikat hati pelatih Steve Holland. Buktinya Sandy dipercaya tampil 90 menit saat skuad Tricolor menumbangkan Gamba Osaka. Di pertandingan ini Pak Kumis tampil brilian dengan 11 sapuan, 5 intercept dan 5 kali merebut bola. Setelah membantu Yokohama F. Marinos meraih clean sheet, Sandy langsung dapat man of the match. Skuad Tricolor akhirnya meraih 3 poin pertama di J-League One musim ini. Klub prefektur Kanagawa ini juga menjauhi zona degradasi dengan naik ke peringkat 15. Alhasil Pak Kumis langsung berambisi mengembalikan performa timnya di sisa musim ini. Kemenangan perdana di J-League One. Senang mendapatkan kemenangan dan clean sheet. Ayo pergi Marinos, arigato untuk dukungannya. Sandy juga berhasil mengantarkan skuad Tricolor lolos ke perempat final Liga Champions Asia Elite. Dirinya bahkan menyumbangkan 1 assist untuk Anderson Lopez saat menggasak Shanghai Port 4-1. Oleh Romeni putus kekalahan Oxford United. Ujian berat juga sempat dirasakan oleh Romeni sejak didatangkan Oxford United. Pasalnya ketajaman bomber 24 tahun ini diragukan Gary Roberts selaku pelatih pasukan kuning. Kami harus memindahkannya ke berbagai posisi untuk kebutuhan permainan. Oleh Romeni saat ini kurang bisa diandalkan sebagai pencetak gol. Namun kritikan sang juru taktik seketika berhasil dibungkam oleh Romeni. Ex-punggawa Feyenoord ini sukses mencetak gol perdana di laga kontra Coventry City. Alhasil Robert yang sempat ragu langsung sadar akan kemampuan Romeni. Menurut saya Romeni tampil cemerlang dan menghubungkan permainan kami dengan baik. Dia berhasil masuk ke beberapa area yang sangat bagus dan ia memiliki peluang emas lainnya. Pemain berdarah Medan ini seketika jadi pilihan utama pelatih di lini depan Oxford United.
Terbaru, Romeni kembali diturunkan sebagai winger kanan saat menjamu Watford. Kehadiran pemain kelahiran Leeds ini sukses membawa skuad The Youths meraih 3 poin penuh. Oxford memutus rekor buruk selalu gagal menang dalam 9 laga berturut-turut. Kehadiran Romeni langsung mendapatkan pujian dari sosok Mark Harris. Saya sering bermain dengan Ruben, tetapi Ole datang dan ia bermain fantastis. Ia mencetak gol pertamanya akhir pekan lalu, dan saya pikir kami bermain bagus bersama. Saya salut kepadanya, dia sudah bekerja keras, ungkap striker Oxford United ini. JIZ mode sangar jegal Romelu Lukaku. Venezia dalam tekanan besar karena gagal menang dalam 6 laga terakhir Serie A. Hasil buruk ini membuat skuad Lagunari bertengger di zona degradasi Liga Italia. Mimpi buruk Venezia dinilai bakal bertambah karena harus bertemu dengan Napoli. Pasukan Partenope sedang bernafsu mengincar kemenangan demi menempel Inter Milan. Melawan Venezia, kami harus menunjukkan bahwa kami lebih baik dari mereka, lebih lapar dari mereka, dan lebih bersemangat untuk menang, ungkap Antonio Conte. Meski menghadapi tekanan besar, JIZ justru meminta rekan-rekannya untuk jangan cepat menyerah. Kami berkata di ruang ganti, jangan pernah menyerah. Sekarang kami punya 10 laga lagi untuk dipikirkan dan masing-masing partai tersebut terlalu penting bagi kami. Hal terpenting adalah dapat melakukan segalanya bersama-sama. Motivasi Bang Jai terbukti manjur bikin Venezia sukses mencuri 1 poin dari pasukan Partenope. Inzes juga tampil gemilang di laga ini dengan berhasil membuat Romelu Lukaku mati kutu. Striker asal Belgia tersebut hanya mendapatkan rating 6 dari Footmob karena tampil buruk. Sedangkan Bang Jai justru mendapatkan pujian setinggi langit dari Eusebio de Francesco. Jai bermain luar biasa hari ini. Ia sangat disiplin, kuat, dan mampu membaca permainan dengan sangat baik. Ia adalah aset penting bagi tim kami, puji pelatih Venezia ini. Dean James bawa Go Ahead Eagles dekati zona Eropa. Dean James membawa Go Ahead Eagles terus mendekati posisi zona Eropa di Eredivisie. Pasukan elang kini bertengger di peringkat 7 klasemen berkat kemenangan kontra William II. Di laga ini Dean James tampil apik dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 91%. Pemain berdarah Jawa ini bermain sangat kokoh di lini pertahanan dengan 6 kali mencuri bola dari lawan. Performa ciamik ini langsung bikin Dean mendapatkan rating 7,3 oleh Footmob. Sementara Go Ahead Eagles kini hanya selisih 4 poin dari Feyenoord yang duduk di peringkat 4. Permainan memukau dari Dean James juga mendapatkan sorotan dari media Belanda. Indonesia sudah memanggil Dean James untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pekan depan. Back Go Ahead Eagles itu akan menjalani debutnya di skuad pelatih Patrick Kluivert, tulis Football Primer. Go Ahead Eagles juga terus memberikan dukungan penuh untuk debut Dean di Timnas Indonesia. Dean James secara resmi telah dipanggil ke Tim Nasional Indonesia. Sukses Dean. Semoga sukses Dean dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Go Ahead Eagles di Instagram.